Sekarang saya mau nanya, emang yang di sebelah yang disalib yang dia bilang hari ini juga bersama aku engkau akan berada di Firdaus, itu dia turutin perintah yang mana? Lihat dulu. Because gini, obedience yang Tuhan mau itu obedience that was based on love. Dia nggak bikin kita bertanya-tanya, emang apa? Ini keselamatan, salvation, dan kelepasan. Keselamatan yang pertama bahasa KJV-nya my righteousness. My righteousness, terus bahasa Hebrew-nya apa dia? Hebrew kan ini? Nah, ada di sini sih, ada di My righteousness bahasa aslinya justice, moderately righteous. Kenapa? Itu ayat berapa sih? Ayat 11 ya? 13. Ayat berapa? 13. Bentar. Righteousness. Kebenaran. I will bring near my righteousness. Terus? Oh, my glory for Israel, salvation in Zion. Ya, salvation yang di Zion kan. Dia bakal bawa righteousness. Dia bakal bawa glory and salvation yang dia bakal bawa. Gue baru buka di Alkitab yang itu. Halo teman-teman, are you with me? Dia bawa righteousness, dan dia bawa salvation, dan dia bawa glory yang dia bawa. Ada 3 lini yang kita bakal komplain nggak? Can you complain about this 3? Aku akan membawa penghukuman. Bersyukur Tuhan lu nggak bawa itu. Dia bakal bawa righteousness, dia bakal bawa salvation. Oh, righteousness apakah itu berarti penghukuman? Enggak, abis righteousness dia bilangnya salvation. Halo. Bener kan yang abis righteousness dia bilangnya salvation kan? Iya. Iya. Abis righteousness, salvation. Jadi maksudnya apa? Kebenaran itu yang akan jadi salvage lo. Makanya dia bilang di perjanjian baru apa? The truth will set you free. Set you free. Itu surah siapa tuh? Oh my God, man, where are you? Where are you lagi? Where have you been? Gue dengar suara lu tadi dan gue kaget langsung ada. The truth will set you free. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu kehendaknya dia. Lu bersepakat sama itu. Tuhan bersepakat sama kamu. Caranya gimana Tuhan sepakat sama kita? Are you with me? Ya, Bang. Kemarin aku buka Yohanes 14 juga kan waktu aku sharing sama kamu ya? Yohanes 14 ya? Coba baca bentar Yohanes 14. Ayat Yohanes 14 sudah buka? Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Gua aja biar cepet ya. Boleh? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya padaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Maksudnya gini, gue pergi kepada Bapa supaya lo bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang gue lakuin dan bahkan lebih besar. Are you with me? Jadi kalau gue belum pergi-pergi, saya yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Tapi supaya kamu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan bahkan yang lebih besar daripada gue, saya pergi. Are you with me? Ya. Apa juga, ini perhatikan baik-baik ayat 13 dan 14. Bayangin waktu itu nggak ada ayatnya ya. Waktu penulisan surat Yohanes ini nggak ada ayatnya kan? Nggak ada judul perikopnya. Nggak, saya nggak perlu nanya. Saya kasih tau aja. Nggak ada ayatnya. Nggak ada 13, 14 gitu. Nggak ada. Dia suratnya dia tulis gitu. Perhatiin. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Itu tujuannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Oke, kita main-main ayat.
dalam 2 ayat berturut-turut. Ada yang diulang di ayat 13 dan 14. Apa? Aku akan Kalau melakukannya. Kalau kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Dia ulang 2 kali itu. Menurut kamu, ini tanda Tuhan sudah berpihak belum? Sudah. Ini tanda keberpihakan yang kurang apa lagi? Lu minta, I will do it. Siapa yang bos lo? Siapa yang Tuhan itu? Lu ngomong ke bos lo, ini bagus nih ada orang HR. Lu orang HR kan? Iya. Bos tuh gini nih. Kamu minta gaji berapa? Itu bos. Bener nggak? Lu Iya. minta gaji berapa? Nah itu bos. Kalau ini apa namanya? Lu minta apa, gue bakal lakuin. Itu bos bukan? Bukan. Itu pembantu ya? Atau rekan kerja? Ya nggak? Sok lu minta tolong apa, gue bakal bikin. Sahabat, teman, rekan kerja, atau pembantu, itu dia. Tapi posisinya nggak mungkin di atas. Posisinya kalau nggak sejajar atau di bawah. Are you with me? Bener nggak? Iya. Kalau bos tuh nanya kan, kalau bos tuh Nanya. lu minta berapa, gue bakal kasih. Tapi lu minta apa, gue bakal lakuin, itu beda lagi tuh. Nah ini dia ngomong di 2 ayat berturut-turut. Menurut kalian, ini sudah tanda sepakat belum Tuhan sama kita? Waktu kita minta apa, dia bikin, dia lakuin. Itu udah tanda kesepakatan belum? Udah. Dan dia bilang gini berikutnya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang mana yang duluan mengasihi duluan, yang nurut duluan? Nurut. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang mana duluan? Love duluan atau commandment duluan? Love duluan. Kalau commandment duluan, jadinya Taurat. Love dulu. Sekarang saya mau nanya, emang yang di sebelah yang disalib yang dia bilang hari ini juga bersama aku engkau akan berada di bukit Firdaus, itu dia turutin perintah yang mana? Love dulu. Because gini, obedience yang Tuhan mau itu obedience that was based on love. Halo. Not on fear being punished nanti. No. Ini menjelaskan di Matius 7. Menjelaskan di Matius 7 yang ngomong begini, aku tidak pernah mengenal engkau sekalian pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku. Itu loh. Yang udah nubuat, udah usir setan. Halo? Iya, udah taat kan mereka? Mereka udah taat. Yang Tuhan minta obey yang base-nya Allah, not just obedience. Kalau kamu nggak ada love dan hanya ada obedience, even Pharisees, Tuhan bilang apa? Kehidupan, kalau bahasa Indonesianya gini, di Alkitab bahasa Indonesia gini, kehidupan keagamaannya lebih bagus dari Farisi. Tuhan Yesus ngomong apa coba? Ada di ayatnya di mana? Gue lupa. Dia sempat ngomong gini, kalau kehidupan keagamaanmu, bahasa Indonesia, ada Alkitab bahasa Indonesia yang banyak artinya beda-beda, tidak lebih benar dari orang Farisi. Bayangin tuh. Yang dia minta, itu love-nya dulu. Karena love akan membuat lo obey, yang obey-nya itu kelasnya. Halo? Ya. Lihat ayat 21. Lihat ayat 21. Lihat ayat 23. Lihat ayat 24. 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, yang dari Bapa. Lihat.
Terus. Coba kamu baca, coba kamu hitung. Nih, yang Tuhan hitung itu love atau obedience. Perhatiin ini. Coba baca ayat 15. Habis itu baca ayat 21. Habis itu 23 dan 24. Berapa banyak dia sebutkan tentang kasih, mengasihi, dan dikasihi. Sama ketaatan dia hitung. Ayat 15. Mengasihi, menuruti perintah. Sama ya. Ayat 21. Barang siapa pegang perintah, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasih oleh Bapakku. Aku pun akan mengasihi dia. Ayat 23. Jika seorang mengasihi aku, 6. Dia akan menuruti. Nah, ini nambah. Dan Bapakku akan mengasihi dia. 7. Kami akan datang kepada dan bersama-sama dengan dia. Ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, 8. Dia tidak menuruti firmanku. Ini baru 4. Menurut lu Tuhan berat kemana itu? Love. Lah, lu sayang sama Tuhan. Tuhan rasain sayang lu ke dia apa enggak? Karena kasih menutupi segala banyak apa ya? Aku lupa ya. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya bukti realitanya ya gampang yang disalib di sebelah. Poin besar menuju ke poin kecil. Poin besarnya adalah begini. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang bisa lawan? Berarti lu mesti make sure Tuhan ada di pihak kamu apa enggak? Caranya Tuhan bikin di pihak kamu apa? 1 Petrus 4 ayat 8 tuh ngomong apa ya? Tapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, yang terutama itu. Tuhan mengasihi kamu mengasihi Tuhan. Yesaya 46 dia bilang, saya mau gendong kamu. Kamu ngapain sembah yang lain? Kenapa kamu sembah kebutuhanmu akan perutmu? Kenapa kamu sembah kebutuhanmu akan makananmu? Ya kan kalau nggak ada duit nggak bisa makan, kalau nggak makan mati. Kenapa kamu sembah itu? Ya habis yang lain gitu. Itu. Itu yang bikin Tuhan di Yesaya 46 dia bilang, saya Tuhan, gak ada yang lain. Gak ada yang kayak gua. Ingat itu. Lu lihat di yang lain sih. Bikin raja lah, minta raja lah. Bikin dewa lu tunduk sembah sama itu. Tapi kan harus begini. Harus begitu. Gak bisa. Sharing harus pakai kasih. Iya tahu. Tapi lu ngerti kasih apa enggak? Apa kategori pertama? Love suffers. Love suffers. If God loves you, He suffered for you. If you love God, you will suffer for Him. Love is not easy. Who said love easy? Kalau love easy, Iblis bisa love you. No. God loves you. That's not easy. That's not easy. Gak bisa, gak gampang kok. Tidak gampang. Serius, gak gampang love. Lu dengar teguran dari Tuhan, gak gampang. Aduh gila dihakimi. Lu dihakimi. Atau lu gak mau denger apa yang sebenarnya benar buat lu. Ditegor, dikasih tahu yang benar apa. Lu bilang dihakimi, padahal benar baik buat lu. Itu siapa yang sombong coba? It was good for you, man. It will save you from a lot of things nanti in the future. Save you from a lot of things. Gimana deal sama yang namanya pemberontakan anak kayak apa? Lu kalau terbiasa melonggarkan hal-hal kecil, lu cowok-cowok, let me tell you something. Kalau lu terbiasa melonggarkan hal, udahlah nggak apa-apa lah. Iya, anak SD, udahlah nggak apa-apa lah. Teriak-teriak di Pizza Hut, nggak apa-apa lah, namanya juga anak kecil. Tunggu.
Tunggu aja ntar. Tunggu. Waktu itu dia pernah kesaksian kan? Yang dia kenapa dia ngelawan, kenapa dia ada keras kepala, karena dia nggak pernah didengar. Itu satu departemen. Bayangin ini. Ya nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Ini tempat umum sayang. Kamu nggak bisa bikin kelakuan kamu kayak di rumah. This is a public place. Kamu nggak bisa kelakuan kamu kayak di rumah teriak-teriak. This is not your home. This is not your house. Ada orang lain yang ada di sini sayang, yang bakal keganggu kalau kamu teriak-teriak. Salah emang ngomong kayak gitu? Enggak. Oh, enggak, biarin aja. Nggak apa-apa anak kecil. Nah, anak kecil. Tunggu nanti dia balik teriak sama kamu. Tungguin aja. Tungguin nanti waktu kamu ngomong apa dia bakal jawab balik sama kamu. Tapi Pak, tuh. Gara-gara hal kecil, seorang anak perempuan bisa sangat keras kepala. Sampai pacarnya mengakui demikian. Gara-gara hal kecil apa? Ketika dia berpendapat waktu kecil nggak pernah didengar. Hati-hati. Lu kalau ditegur sekarang, nggak enak buat lu. Tolong. It will save you from a lot of shit that will happen. It will. Trust me, it will. It will. Masalahnya adalah ketika lu nggak mau dengar teguran, waktu itu lewat, lu bahkan nggak bisa mengidentifikasi itu sebagai bahaya. Dan ketika bahaya itu menimpa kamu dan kamu akan respon pertamanya nggak apa-apa, yang lain juga ngalamin, udah tahan aja. Nah itu. Nggak apa-apa, yang lain juga ngalamin, udah biasa, namanya juga hidup. Terus aja improvisasi, pemakluman, terus aja terus. Jangan mengeluh kehilangan janji Tuhan. Kalau udah kayak begitu. Mana janji Tuhan? Lu jalanin hidup lu dengan cara lu sendiri kok. You only want to hear what you want to hear. Kenapa discourage kalau ditegur? Terus tahu dari mana Bung teguran yang baik? Ini contoh kecil aja, contoh kecil. Ketika yang negornya nggak untung apa-apa waktu dia negor kamu. Ya. Pernah jadi guru kan? Iya. Enak nggak hukum murid? Enggak lah. Masa Puas nggak? Puas. Puas nggak lu hukum murid? Anjing hakan tah kau yang dihukum. Enak nggak tuh? Ada rasa gitu nggak? Kalau ada rasa itu berarti you're a very bad teacher kan? Enggak lah. Psycho aing. Apa? Psycho aing juga. Psycho berarti. Enak nggak sih negor orang? Lu kenapa lu hukum murid? Misalkan nggak bawa sesuatu yang gua suruh minggu lalu misalkan. Ya, require. Karena dia nggak taat lah. Ya. Ada yang ngelawan nggak? Ya kecil-kecil sometimes mungkin kayak jawab gitu. Ya. Atau enggak, nih si bapak nggak asik nih. Ya pasti ada gitu. Lu juga pernah jadi murid kan? Iya. Ada kan? Iya. Ketika lu sebagai guru, lu sekarang ada di posisi yang berbeda kan? Iya. Nah, kenapa lu tetap hukum? Walaupun lu tahu nih yang dihukum nggak bakal ngerasa enak, karena lu juga pernah dihukum waktu lu jadi murid. Why you still doing it then? Kenapa lu bikin anak itu nggak nyaman? Because I think they need that punishment. Ya, because you think they need that, even though they don't realize it. Ya. Biasanya sih gitu. Yeah, that what makes you a teacher. Because you are already in their place. And they are not yet in your place. Dan lu guru yang baik, karena sampai sekarang masih ada bekas muridmu
sampai sekarang masih ngikutin kamu. Nggak 1. 3 ya? 3 apa 4 sih? Ya kalau yang deket banget 3 lah. Kalau yang nggak deket-deket amat? Ya banyak masih kontakan semua sih rata-rata. Tuh, you're a very good teacher then. I should learn from you. Yeah, I should learn a thing or two from you. Gila, kau bisa masih bikin mereka update ya? Ya. Sekali lagi kenapa? Because you think they need that, even though they don't realize it.